warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan permintaan request dari warga Kota Palembang atau juga para netizen-netizen yang ada di Kota Palembang, ngomong ki tolong apa baik quotes Buya yang pernah Buya anjuk ke kau terkhususnya. Mungkin bisa di-share ke kami dan juga kami bisa ngambil hikmahnya dari quotes itu. Ki cak mano sih omongan-omongan Buya waktu masih hidup di rumah. Coba kalau misalnya ada hikmahnya pacak kami petik dikit-dikit jadilah. Nah, dari request dari warga Kota Palembang itu, Ana nih pengen nyampe ke 10 poin penting wasiat Buya yang pernah Buya tulis. Itu tertuju ke anak-anaknya. Bahasa wasiat itu, wasiatku untuk anak-anakku, tulisan Buya tuh pakai bahasa Melayu. Nah, Buya nulis kemarin di kitab Kafiatul Ahyar, bertepat di halaman belakang sekali, penghujung kitab ada lembar putih, Buya nulis di situ. Nah, Buya nih nulis di kitab ini nih, anak nih tidak tahu ngawak kitab dari Palembang apa meli diagap. Nah, itu yang anak belum paham, belum tahu cak mano kronologinya. Dan anak kira wasiat ini bukan wasiat untuk anak baik, tapi juga untuk kamu galo-galo, terkhusus wong Islam. Ini wasiat penting ini. Ini wasiat nianan wasiat, bukan wasiat Cak Yai Najib. Toko sanu, toko di depan tuh jangan dijual, toko di depan situ jangan dijual, pengen jangan jual. Punya uang, bukan Cak itu wasiat Buya. Ini wasiat bener-bener wasiatnya yang bisa kita ambil hikmahnya, bisa memperbaiki diri kita. Langsung 10 poin penting wasiat Buya untuk anak-anaknya. Tertulis poin pertama, taatlah kepada Allah dan Rasul dalam segala urusan. Berarti pokoknya kalau kamu nak ada apa-apa, pokoknya taat sama Allah. Misal di gawean apa di mana, pokoknya poin penting tuh selalu diri nih sama Allah. Jadi kita tuh tidak pacak nak berbohong, nak berbudi sama bos, tidak pacak. Kalau kita lah sudah nanam ke poin penting ini di dalam diri kita. Dan juga ini poin pertama ini dibuat nomor 1. Kalau menurut Ana, ini memang paling utama dalam diri kita, paling penting dalam diri kita. Mendak katik poin 1 yang taatlah kepada Allah ini, nak jadi apa kamu? Nomor 2, hindari semua persoalan terhadap sesama manusia. Bahasanya tuh hindari semua persoalan terhadap sesama manusia. Men kamu ada masalah, men kamu keles sama wong, cepet-cepet lah minta maaf. Sudahlah, jangan diungkit-ungkit, jangan diperpanjang sampai nak dibawa ke pengadilan. Sudahlah, kelar-kelar sesama kamu baik. Habis itu sudah baikan lagi. Itu poin nomor 2. Nomor 3, sambung silaturahim. Jadilah pemaaf walau engkau dalam posisi benar. Sambung silaturahim, jadilah pemaaf walau engkau dalam posisi benar. Jadi artinya nih, jadilah pemaaf. Buya tuh cak ini dalam diri Buya, kalau anak perhatikan, memang karakter Buya tuh pemaaf. Anak ini dulu ngeseli Buya nian, tapi Buya tuh marah, ngenjo masukan, kelar sudah, maafan, teguran, tidak katik. No, anak sebagai anak nih belagi dari rumah tidak katik, langsung dipeluk Buya, langsung diajak makan. Wah, kemarin baik marah sama Buya, minta dibeli ke mobil, tak dibeli ke, marah sama Buya. Dah dimarah Buya, akhirnya diajak Buya pergi jalan-jalan, nyenengi hati, beli pempek. Pokoknya cara Buya tuh bagus lah. Nomor 4, hindarkan dirimu dari urusan dunia yang melanggar hukum Allah. Ya, kita kalau wong bertakwa tuh pasti poin nomor 4 ini kita lakukan. Pokoknya apa yang dilajar oleh Allah, gawe ke,
yang dilarang oleh Allah, tinggalkan. Nah, nomor 5, bila engkau ingin merasa kaya, maka bersifatlah qanaah. Kalau nak kaya, sifat qanaahnya main nih, murah hati, sedekah. Kapan ada celengan lewat depan lagi di masjid tuh, janganlah cecak tidur no, sampai tengorok, tengile-ngile, jangan. Cocok ke duit 1.000? Nah, 1.000 jadilah. Kamu tuh tidak tahu. Buya dulu pernah ngomong, Cak, kalau kau tahu apa namanya tuh balesan Allah, kalau misal kita nyelengnya 1.000, berdegup dicampak ke emas misalnya segunung dari langit, gogop dak kau, pingsan kau, dak kuat. Kenapa Allah tuh tidak galak nunjuk instan ke kita balasannya? Biar kita nih ngumpuli duit di surga kaget tuh, muat istana dari gubah berlian, siapa yang dak galak? AC banyak, siapa yang dak galak di surga kaget no? Sama bidadari dak kata yang galak, cuman 1.000 nak, kau pelit nyelengin di masjid, na'udzubillah. Jadi tuh kalau walaupun kita ngawak celengan 1.000 misalnya, masuk jadilah 50, alhamdulillah, 100 subhanallah, murah hati gitu, enteng tangan. Terus nomor 6, tuntutlah ilmu yang dapat menyelamatkan dari murka Allah. Tuntutlah ilmu. Kita nuntut ilmu tuh cari guru, cari ustadz, cari dosen yang memang benar-benar tidak menyimpang ke jalan Allah. Jadi kita tuh nuntut ilmu tuh ya lurus-lurus baik lah, jangan sampai cak pakam-pakam nian itu, sampai baru nyingok YouTube sekali lewat 5 menit ngomong sama maknya, mak ini tidak boleh, itu tidak boleh, jangan. Berdosa, tambah lagi nyala ku wong tua. Hai, nasib kamu cak mano kaget di neraka kaget. Nah, jadi tuh kalau Jibuya tuh, kalau kau nuntut ilmu nak, cari guru pertama. Kau harus punya kitab. Yang kedua, yang ketiga, pahami benar-benar. Yang ndak tahu tanya, jangan macak-macak. Oke, ini ngentak kau macak-macak Jibuya. Ya Buya tuh tak galak, anaknya ini sesat kan. Itu nomor 6. Nomor 7, jangan meninggalkan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu wajib, tahu galau pasti sudah. Nomor 8, biarkan orang menghinamu, tetapi jangan engkau menghina orang lain. Maksudnya tuh tidak apa-apa kita dihina. Ki kau nih bontet, hitam segala macem, sudah diam ke baik, jangan kita balas. Cak kau idak baik, badan kurus, hitam, ceking, buntu pula, jangan, kesian. Fisik kena tuh. Jadi saling hargailah maksud Buya tuh. Poin yang ke-9, jangan engkau lupa akan kedua orang tuamu dan doakan mereka dikala hidup, terutama setelah mereka wafat. Nah, ini cak ana Buya dak katik lagi. Tugas ana apa? Noai Buya, datangi kuburan Buya, ziarah. Apa be pesen-pesen Buya kalau bisa digawe ke, jangan tidak digawe ke. Alhamdulillah bersyukur, segala yang Buya pengen itu digawe ke, alhamdulillah. Kalau juga terbatas dengan kita, yo sudah ada apa-apa, jangan dipaksa kenian. Buya tahu, Allah tahu cak mana kemampuan kita di dunia ini. Tidak segalanya kita bisa sanggup, tidak. Dan kamu juga terkhususnya yang masih punya wong tua, hargai, sayangi, cium tangan. Nah, ini biasa sekarang nih, model sekarang nih, nyium tuh di sini aja Buya nah, bukan di jidat, bukan di kuping. Nah, hidung sama mulut, nah cium, bukan mak ini lagi ngajari anaknya, jangan, salah. Ributnya kan Buya, nggut lah itu dari keluarga, ributinya. Tambah lagi orang lain, sodok-sodok kan, apa namanya tuh nyalim di jidat, sama kening merah nih. Nomor 10 langsung lah. Nomor 10 nih, bertemanlah dengan orang yang dapat mendekatkan dirimu kepada Allah. Nah, cari kawan tuh yang benar, Uji Buya. Nah, lingkungan tuh adalah faktor utama kita.
kita jadi benar tergantung lingkungan kita. Nak kita jadi jahat jingok lingkungan kita. Kita pengen benar, carilah kawan yang galak ngajak ke masjid sholat, ngajak berinfak, ngajak sedekah, pokoknya yang bener-bener lah. Nah kalau misal ada kawan tuh lah sudah agak mak mano mak itu tinggal kelah. Tapi kalau lebih bagusnya wong yang jahat jalannya kau beneri berhasil. Nah itu baru anak Buya. Oh itu pernah Buya berpesan tuh itu. Nah itulah 10 wasiat dari Buya. Dan Buya kemarin nulisnya nih di Mekah Al-Mukarramah malam Sabtu 26 Zulqa'dah 1430 Hijriah atau 14 November 2009, bertepatan dengan Buya meninggal kemarin 14 November 2019. 10 wasiat Buya yang paling penting, dan 10 tahun Buya sudah mikir kayaknya buat anak khususnya. Hebat wong-wong yang beriman sama Allah nih, hebat. Pecatlah tahu bakal meninggal nih, aku bakal meninggal ini lemah mencak itu. Mak kita nih lagi tegak-tegak meninggal, lagi meninggal. Auzubillah. Semoga kita meninggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di posisi-posisi yang bener lah, dari lagi ngaji, lagi sholat, lagi wudu. Alhamdulillah kita bisa meninggal cak itu. Mungkin ini baik yang bisa ana sampai ke, kurang dan lebih ana mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang salah, ana minta maaf sama Allah, ana minta ampun. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.